Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya cintai, anak-anakku, alumni dari Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai yang saat ini berada di Kairo, Mesir. Anda sekarang berada di belahan bumi yang sangat jauh dari tempat ini. Tentu banyak hal yang harus Anda korbankan untuk ke sana. Tidak sedikit orang yang mendoakan Anda juga untuk berhasil dalam rangka Anda menuntut ilmu di sana. Bahkan mungkin ada orang-orang tua Anda yang sedang saat ini lagi bersimpuh, bersujud, hanya mendoakan untuk keberhasilan kalian di benua orang lain. Nah, dalam kesempatan ini saya atas nama guru kalian pada saat berada di Madrasah Aliyah, baik putra dan putri, hanya ingin berpesan beberapa hal. Yang pertama, tentu saja pendidikan adalah sebuah proses di mana kita bisa keluar dari kebodohan. Pendidikan juga memberikan kita pembelajaran bahwa yang namanya pendidikan itu harus ditempuh. Pendidikan juga merupakan kodrat manusia untuk menjawab rasa ingin tahunya sebagai seorang manusia. Nah, saat ini Anda berada dalam sebuah proses pembelajaran yang dirancang dalam sebuah sistem perguruan tinggi di Al-Azhar di Kairo. Saya tidak khusus mengomentari bagaimana menyiapkan untuk melakukan ujian, tapi yang paling lebih penting adalah bagaimana membina atau mengelola tata hubungan. Selalulah berdoa, selalulah untuk menumbuhkan rasa takzim, rasa penghormatan yang tinggi kepada guru-guru kalian. Anda berada di sana adalah berkat guru-guru kalian. Jadi tidak ada sesuatu yang hebat bagi seseorang yang telah mendapatkan pengetahuan yang paling tinggi sekalipun. Karena sesungguhnya pendidikan itu adalah membentuk akhlak, membentuk karakter, membentuk sesuatu yang menjadi jati diri kita semua. Ada banyak proses yang harus dijalani untuk membentuk karakter itu. Ujian adalah salah satunya. Kalau dulu di Raha misalnya Anda melaksanakan ujian tiap semester dengan berbagai macam cara, dengan maulah paisan atau misalnya manero ampun kawan ya, kalau apalagi kayak Wahid ini punya ujian rajin banyak kawan manero hendak ada ditirukan ya Wahid loko sarik kawan ya Wahid Subrian juga kurang ujian terlambat juga. Nah, mun kawa sifat-sifat hal-hal yang seperti itu mun kawa jangan lagi terulang di Azhar. Jangan menjadikan jadi sesuatu yang diingat yang akhirnya bisa membuat Anda tersenyum sendiri. Artinya, ujian yang saat ini Anda akan hadapi adalah sebuah ujian yang benar-benar untuk menguji kemampuan yang Anda miliki dalam hal menyerap pengetahuan yang sudah diberikan oleh para syekh begini kan. Utamakan kejujuran, jangan mengutamakan hasil. Jadi biarpun Anda mendapatkan apa dari hasil itu itulah proses. Jangan hanya belajar melakukan proses tetapi tidak menerima hasil. Antara proses dan hasil itu adalah sesuatu yang harus dibijaksanai keduanya. Kadang-kadang orang membuat sebuah proses yang luar biasa tetapi hasil mengecewakan. Ada yang hanya membangun proses apa adanya tetapi hasilnya memuaskan. Jadi saya orang yang tidak terlalu setuju dengan istilah usaha tidak membuahkan hasil, karena banyak orang yang hanya berbuat sedikit tapi dia mampu mendapatkan sesuatu yang banyak. Ya. Nah, jadi itu motivasi pertama saya untuk kita semua, termasuk mungkin saya juga. Saya juga saat ini juga lagi mempersiapkan untuk menyelesaikan disertasi saya di Uninus Bandung. Itu juga proses yang saya harus hadapi. Saya juga mohon doa kepada semuanya yang ada di sana
agar saya juga dimudahkan untuk menyelesaikan penulisan disertasi ini, ya. Dan insya Allah bulan November direncanakan akan melakukan bimbingan, dan insya Allah kalau misalnya Allah menghendaki, saya akan maju dalam sidang tertutup di bulan Desember. Artinya saya berbicara juga atas nama mahasiswa, tidak hanya sekedar guru kalian, tetapi juga mahasiswa yang saat ini sedang menuntut ilmu di Bandung. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah menyiapkan mental, menyiapkan perasaan, menyiapkan sesuatu yang Anda harus dapati. Ada banyak orang yang tidak bisa menerima hasil. Sebenarnya dia sudah melakukan banyak hal, tetapi dia tidak bisa menerima semua hasil. Ini juga harus dipersiapkan. Karena untuk menuntut ilmu itu, maka yang terjadi hanya ada dua, lulus dan tidak lulus, mengulang atau tidak mengulang. Nah, Anda juga harus mempersiapkan tatanan mental untuk menerima hasil itu. Kadang-kadang orang giat berusaha, ya, kuat menciptakan proses untuk membangun, tetapi lupa menyiapkan untuk menerima hasil. Jadi banyak orang yang down setelah menerima hasil. Jadi insya Allah kita harus berusaha sedemikian rupa, meningkatkan ikhtiar, berdoa, dan saya selalu ingin berpesan, jagalah kesehatan, ya. Dan saling membantu antara kalian di sana. Jangan merasa pemintarnya sorangan. Lawan kawan lalu kada mengherani lagi. Dibantu, nang kada bisa dibantu. Jangan hendak pintar sorangan. Inya subriannya orang tuh ada kayak ini. Ada hendak terlihat pintar aja tapi ada pintar. Ada nang kaita. Ada nang hendak terlihat sugih tapi kada sugih. Nang patal lagi nih ada nang kayak ini. Piragah bungas tapi kada terlihat bungas nang ini nang kacau na. Nah, jadi mau hendak jadi anak baik, jadi orang baik, jangan terlihat baik. Kalau hendak jadi orang berilmu, jangan terlihat berilmu, tapi berilmu. Itu intinya pendidikan. Jangan piragah bungas pada orang dan hendaknya nih nang kacau na. Ya kalau api paham ya, belajar bujur-bujur lah. Artinya niat belajar itu bukan apa-apa, bukan hanya jadi jangan meniatkan mengulang pelajaran itu hanya untuk menghadapi tes. Jangan mengulang pelajaran itu hanya untuk mendapatkan nilai yang baik, tetapi belajar di dalam menghadapi tes itu adalah proses untuk bagaimana meningkatkan pengetahuan yang sudah ada. Jadi tes itu hanya sebuah instrumen, dia bukan goals, dia bukan tujuan. Tapi bagaimana seseorang mampu memahami apa yang dia sudah ajarkan. Anda akan memilih seperti ini, nilai bagus tapi Anda tidak paham. Atau nilai rendah tapi Anda memahami dan melaksanakan ilmu itu. Jadi implementasi sebuah pendidikan tentu saja pada pengamalan atau proses praktek, atau dalam bahasa IKAM mungkin implementasi dari apa yang Anda dapatkan. Jadi saya ingin berpesan yang ketiga, jangan menjadikan tes hanya sebuah tujuan, tetapi bagaimana sebuah tes atau ujian itu adalah bagian dari proses untuk selalu meningkatkan proses belajar, menggali rasa ingin tahu, berbagi kepada mereka yang tidak tahu. Itu dimensi-dimensi yang saya pikir dalam kesempatan ini penting untuk saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menempuh ujian, imtihan untuk Anda di Mesir, dan mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi bahwa yang namanya ujian itu bukan salah satu tujuan dari kita belajar, tetapi bagaimana pendidikan yang kita dapatkan mampu kita laksanakan di tingkat kehidupan dan aktivitas kita keseharian. Saya Ahmad Herman, terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Sekali lagi sukses untuk kalian semua, dan semoga Allah memberikan rahmat, petunjuk, dan memberikan kita kesehatan. Dan sekali lagi kita doakan abah mama kita yang ada di kampung selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga mereka diberikan rezeki yang baik untuk membiayai kebutuhan pendidikan kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.